Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan mengenai hadis Arba'in al-Nawawiyah yang ke-25, yaitu berjudul sedekah dari orang miskin. Untuk langsung ke artinya, dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa ada sejumlah orang sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata kepada beliau, "Wahai Rasulullah, orang-orang yang kaya telah pergi dengan membawa pahala yang banyak. Mereka sholat sebagaimana kami sholat, mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa, dan mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka." Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukankah Allah telah menjadikan bagi kalian jalan untuk bersedekah? Sesungguhnya setiap tasbih merupakan sedekah, setiap takbir merupakan sedekah, setiap tahmid merupakan sedekah, setiap tahlil merupakan sedekah, mengajak kepada kebaikan yaitu berupa ma'ruf adalah sedekah, melarang dari kemungkaran adalah sedekah, dan berhubungan intim dengan istri kalian adalah sedekah." Lalu mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana bila seseorang di antara kami melampiaskan syahwatnya lalu mendapatkan pahala di dalamnya?" Beliau bersabda, "Bagaimana pendapat kalian seandainya hal tersebut dilakukan di jalan yang haram? Bukankah hal tersebut mendapatkan dosa? Demikian halnya jika hal tersebut diletakkan pada jalan yang halal, maka ia mendapatkan pahala." Hadis riwayat Muslim. Hadis riwayat Muslim nomor 1006. Kemudian untuk penjelasan hadisnya, bahwa dari Syekh Shalih bin Fauzan bin Abdillah Al-Fauzan Hafizullah berkata bahwa hadis ini menjelaskan begitu banyak jalan kebaikan. Allah pun memudahkan kita untuk menempuh jalan kebaikan tersebut. Dan ingatlah, setiap orang pasti menginginkan berbuat baik, termasuk yang kaya dan yang miskin. Untuk faedah hadis, dari hadis ini yang pertama bahwa para sahabat memiliki sifat saling berlomba dalam kebaikan. Kemudian yang kedua, para sahabat menggunakan harta mereka dalam hal kebaikan di dunia dan di akhirat, yaitu dengan bersedekah. Kemudian faedah yang ketiga yaitu dalam amal badaniyah atau yang dilakukan oleh anggota tubuh, baik yang kaya maupun yang miskin, sama-sama bisa melakukan seperti pada amalan sholat dan puasa. Kadang yang miskin melakukan ibadah lebih bagus dan lebih sempurna daripada yang kaya. Yang keempat, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah membuka pintu kebaikan bagi orang-orang yang fakir. Pintu kebaikan tersebut selain dengan sholat dan puasa adalah dengan zikir, amal ma'ruf nahi mungkar, hingga berhubungan intim dengan pasangan yang halal. Kemudian yang kelima, boleh pembicara mengajukan yang tidak mungkin diingkari seperti dalam ucapan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Bukankah Allah telah menjadikan bagi kalian jalan untuk bersedekah?" Sebab dengan mengajukan pertanyaan semacam ini sudah menjadi pertanyaan yang telak tak terbantahkan. Kemudian untuk yang keenam, semua amalan yang disebutkan dalam hadis, yaitu zikir, amal ma'ruf nahi mungkar, hingga hubungan intim, termasuk sedekah. Akan tetapi, sedekah di sini ada yang bernilai wajib dan ada yang bernilai sunnah. Sedekah tersebut ada yang bernilai manfaat kepada orang banyak dan ada yang kemanfaatannya hanya pada diri sendiri. Contoh yang bernilai qasir atau yang pada diri sendiri yaitu membaca tasbih, takbir, tahmid, tahlil. Kemudian untuk bacaan zikir ini ada wajib dan ada yang sunnah juga. Untuk yang wajib yaitu membaca Allahu Akbar, sedangkan zikir tasbih, tahmid, dan tahlil dan takbir pada zikir ba'da sholat dihukumi dengan sunnah. Contoh amalan yang muta'adi atau yang bermanfaat untuk orang lain juga adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Berarti sedekah yang dilakukan oleh orang yang tidak mampu ada dua nih. Ada yang sedekah yang manfaatnya untuk diri sendiri dan ada sedekah yang manfaatnya untuk orang lain. Kemudian untuk faedah yang ketujuh, hadis ini yaitu bahwa sedekah bukanlah terbatas pada sedekah yang harta saja, namun hukum asalnya adalah bersedekah dengan harta. Kemudian yang kedelapan, amal ma'ruf nahi mungkar kadang ada dihukumi tiga, ada yang wajib ain, ada yang mustahab, ada yang kifayah. Untuk yang fardu ain yaitu untuk mengajak yang ma'ruf bagi yang mampu dan tidak mendapatkan penggantinya. Kemudian untuk yang mustahabah atau sunnah, ketika mengajak pada perkara mustahab yang sunnah atau melarang kemungkaran yang sifatnya makruh, atau ada perkara yang dimutlakkan sebagai kemungkaran. Kemudian yang sebagai wajib kifayah atau wajib bagi sebagian dan sudah mencukupi, yaitu berlaku bagi orang yang mampu namun masih bisa diwakilkan pada orang yang lain. Kemudian faedah yang kesembilan, syarat amar ma'ruf adalah yang pertama sudah punya ilmu mengenai hal yang ma'ruf yang didakwahkan. Yang kedua, mengetahui kalau orang yang didakwahi telah meninggalkan yang ma'ruf.
Terus yang ke-10, syarat nahi mungkar atau melarang dari kemungkaran adalah yang pertama, mengetahui sesuatu yang dilarang adalah kemungkaran berdasarkan dalil syar'i, bukan berdasarkan perasaan, kebiasaan, cemburu, atau sekilas penglihatan. Yang kedua, syarat yang kedua adalah orang yang ingin dilarang telah diketahui terjerumus dalam kemungkaran. Jadi kalau belum terjerumus ya jangan didakwahi gitu ya. Terus hadis yang ketiga, syarat yang ketiga yaitu kemungkaran yang diingkari tidak akan berubah menjadi kemungkaran yang lebih parah. Sedangkan dari larangan merubah kemungkaran akhirnya menjadi bertambah parah, dan dalilnya adalah ayat wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwam bighairi ilmin, dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Quran Surat Al-An'am ayat 108. Kemudian faedah yang ke-11, dan berhubungan intim dengan istri kalian adalah sedekah. Sedekah dalam hal ini bisa jadi hukumnya wajib, bisa jadi hukumnya sunnah. Apabila seorang khawatir dirinya berbuat zina, jika ia tidak segera mendatangi istrinya, maka seperti ini dikatakan sedekah wajib. Jika tidak seperti itu, maka masuk sedekah sunnah. Bisa jadi, yang ke-12, bisa jadi berhubungan intim dengan pasangan tujuannya adalah sekedar memenuhi syahwat. Tujuan lainnya adalah untuk menghindarkan diri dari zina yang haram. Jika tujuan yang pertama yaitu sedekah sekadar memenuhi syahwat, dinilai tetap berpahala, apalagi jika tujuannya yang kedua. Kemudian, untuk faedah hadis yang ke-13, para sahabat tidaklah pernah meninggalkan perkara yang rancu atau yang samar-samar. Ada yang dibingungkan, mereka akan bertanya. Hal ini kesimpulannya pada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, bagaimana bisa salah seorang di antara kami melampiaskan syahwatnya lalu mendapatkan pahala di dalamnya? Kemudian faedah ke-14, berarti perkara yang belum pernah ditanyakan oleh para sahabat yang menyangkut masalah agama, maka mempertanyakannya adalah termasuk bid'ah. Kemudian untuk yang ke-15, bagusnya metode pengajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau membuat permisalan yang menjadikan lawan bicara menjadi puas, dan hal ini termasuk metode yang bagus dalam hal pendidikan. Jadi ada metode sendiri dalam mendakwahi seseorang atau sekelompok orang. Kemudian untuk ke-16, kalimat bagaimana pendapat kalian seandainya hal tersebut disalurkan di jalan yang haram, bukankah akan mendapatkan dosa? Di sini menunjukkan bolehnya kias al-aksi atau sebaliknya. Kemudian faedah ke-17, mencukupkan diri dengan yang halal dari perbuatan yang haram, menjadikan yang halal menjadi ibadah dan bernilai sedekah. Hal ini berdasarkan sabda Nabi, berhubungan intim dengan istri kalian adalah sedekah. Kemudian untuk faedah yang ke-18, siapa yang tidak melakukan ketaatan, maka ia bisa memperbanyak ketaatan yang lain yang ia mampu. Jika misalnya tidak bisa satu ibadah ini karena ada halangan, maka bisa dikuatkan dengan amalan yang lainnya, seperti itu dari yang saya tangkap. Untuk faedah hadis yang ke-19, hadis ini menunjukkan seorang alim boleh meng-cross-check ulang apa yang ditanyakan dari yang lainnya. Untuk yang ke-20, hadis ini bukanlah menunjukkan hasad dari sahabat miskin pada sahabat yang kaya. Tadi kan ada pertanyaannya, bagaimana untuk orang miskin bisa beramal seperti itu ya. Namun ini untuk berlomba meraih kebaikan atau disebut dengan ghibthah. Lihat Syarah Al-Arba'in Al-Nawawiyah Al-Mukhtasar halaman 184. Faedah hadis ini mayoritas digali oleh dari Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Wallahu muwafiq, semoga Allah memberi taufik. Mohon maaf apabila ada penyampaian yang salah. Kurang lebihnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.